Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Farmulana dengan NIM 444-21002. Hari ini saya akan membahas sedikit tentang kontrol PID. Jadi, yang pertama, apa itu PID? PID sendiri memiliki kepanjangan yaitu Proportional Integral Derivative Controller, yang merupakan controller untuk menentukan presisi suatu sistem instrumentasi dengan karakteristik adanya umpan balik pada sistem tersebut. Pengontrol PID adalah pengontrol konvensional yang banyak digunakan dalam dunia industri. Pengontrol PID akan memberikan aksi kepada kontrol valve berdasarkan besar error yang diperoleh. Untuk cara kerja sistem PID ini, yaitu dia bekerja dengan cara membandingkan nilai output dari suatu sistem dengan nilai set point atau nilai target yang sudah ditentukan sebelumnya. Pada kontrol PID memiliki 3 tahap, yaitu proportional control. Pada tahap ini, sistem kontrol PID membandingkan selisih antara nilai output dan nilai set point. Selisih ini disebut dengan error. Kemudian error ini dikalikan dengan konstanta P, atau disebut juga dengan gain yang sesuai dengan sistem yang dikendalikan, dan kemudian diambil sebagai sinyal kontrol yang kemudian diteruskan ke proses atau sistem yang dikendalikan. Lalu pada tahap kedua, yaitu integral control. Jika terdapat ketidakseimbangan yang terus-menerus pada sinyal output dan sinyal set point, integral control akan diterapkan. Pada tahap ini, sistem PID mengintegrasikan selisih antara nilai output dan set point selama jangka waktu tertentu dan kemudian diedarkan kembali sebagai sinyal kontrol. Pada tahap yang ketiga ini disebut derivative control. Derivative control itu digunakan untuk mengantisipasi perubahan kecepatan error. Pada tahap ini, sistem kontrol PID memprediksi perubahan output berdasarkan perubahan sinyal error yang diterima selama beberapa waktu. Dalam hal ini, sistem kontrol membatasi peningkatan atau penurunan cepat pada error dalam rangka menghindari getaran yang tidak diinginkan. Ketika 3 tahap tersebut digabungkan, sistem kontrol PID mampu menghasilkan sinyal kontrol yang lebih presisi dan akurat dalam mengendalikan suatu sistem. Dalam pengaplikasiannya, konstanta P, I, dan D perlu diatur dengan baik sesuai dengan karakteristik sistem agar dapat menghasilkan performa kontrol yang terbaik. Selanjutnya, kita masuk di latar belakang PID. Sistem kendali pada suatu industri memegang peranan penting untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses produksi. Di masa ini, perkembangan sistem kontrol mengalami banyak kemajuan, mulai dari kontrol konvensional sampai dengan kontrol cerdas. Kontrol PID ini merupakan pengembangan dari kontrol konvensional yang bertujuan untuk memberikan efek kontrol yang terbaik pada suatu sistem kendali. Dari survei yang ada, diketahui bahwa 97% industri yang bergerak dalam bidang proses seperti industri kimia, pulp, makanan, minyak, dan gas menggunakan PID sebagai komponen utama dalam pengontrolannya. Penggunaan kontrol proporsional integral derivatif ataupun kontrol kombinasi sudah sejak lama diaplikasikan di berbagai permasalahan sistem kontrol baik industri maupun dalam dunia robotika. Banyaknya penggunaan controller jenis ini dilatar belakangi karena kesederhanaan struktur serta dapat dipakai dalam bermacam-macam sistem pengaturan. Lalu kita masuk di simulasi PID. Pada simulasi ini, saya menggunakan Simulink MATLAB dengan sistem closed loop. Untuk set point-nya, saya memberikan di 25. Lalu untuk nilai kontrol proporsionalnya, saya memberikan nilai 300. Lalu untuk kontrol integralnya, saya memberikan nilai 180. Dan kontrol derivatifnya, saya memberikan nilai 20. Dan ini adalah hasil simulasi PID menggunakan MATLAB dengan sistem closed loop dalam bentuk grafik. Dapat dilihat di sini grafik menunjukkan stabil di yang sesuai set point yaitu 25. Dan yang terakhir kita masuk di kesimpulan. Jadi kesimpulannya, kontrol PID adalah salah satu metode kontrol yang paling populer, stabil, dan akurat dalam mengendalikan sistem kontrol otomatis. Namun, pengaplikasiannya perlu dipertimbangkan dengan baik.
terhadap karakteristik sistem yang akan dikendalikan agar mencapai performa optimal dan efektif. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.